Halo Cruise berikut ini ada beberapa fakta pesawat terbang yang jarang diketahui. Ukuran ban pesawat memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran beban yang harus ditahannya. Jika dibandingkan dengan kendaraan seperti dump truck, kita sepakat bahwa ukuran ban pesawat lebih kecil. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ban pesawat dibuat kecil, yaitu untuk memberikan kenyamanan pada penumpang. Kalau ban pesawat dibuat berukuran besar, guncangan itu pasti akan lebih terasa dan membuat penumpang tidak nyaman. Kelenturan atau deflection ban pesawat sekitar 2-3 kali lebih besar daripada ban mobil. Kelenturan yang tinggi ini membuat penumpang pesawat lebih nyaman ketika pesawat mendarat. Terlebih lagi jika bannya besar akan menambah beban pada pesawat dan sulit untuk menjaga kestabilan. Ban pesawat bukan ban yang padat. Di dalamnya ada udara dengan tekanan yang cukup besar, sekitar 6 kali lebih besar dari tekanan ban mobil. Tekanan sebesar ini dibutuhkan untuk bisa menahan berat pesawat yang besar. Roda pesawat yang besar juga memerlukan ruang di dalam lambung pesawat. Produsen pesawat tidak akan melakukan hal seperti itu. Salah satu alasannya adalah untuk meminimalisir biaya pengeluaran. Lebih lanjut, ban yang kecil juga bisa membantu pesawat bergerak dengan bebas dan mudah di landasan dengan kecepatan tinggi. Walaupun ukurannya mini, namun ban pesawat ini sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa hebat. Ban pesawat terbang dirancang secara khusus, contohnya dari bahan pembuatannya. Ban pesawat terbang tidak menggunakan bahan karet yang sama dengan mobil, truk, dan kendaraan lainnya meski terlihat serupa. Ban pesawat terbuat dari jenis karet khusus yang dikenal sebagai karet konduktif. Alasannya karena untuk menetralisir listrik. Listrik muncul ketika pesawat take off dan landing. Gesekan-gesekan ban pesawat dan lintasan memicu terciptanya listrik, dan penggunaan bahan karet konduktif ini dapat mengakumulasi listrik yang dapat merusak komponen elektronik pesawat. Setelah lepas landas, pesawat akan memasukkan ban pendaratan atau landing gear ke bagian bawah badannya. Hal ini perlu dilakukan guna mengurangi gaya hambat atau drag saat terbang dengan kecepatan tinggi. Drag sangat penting untuk dikurangi dalam penerbangan karena drag yang besar dapat mengurangi kecepatan dan meningkatkan pemakaian bahan bakar. Pada 12 Juli tahun 2000, penerbangan Hapag-Lloyd Flight 3378 mengalami kehabisan bahan bakar ketika menuju Jerman dari Yunani karena tidak memasukkan ban ke bagian bawah pesawat akibat kesalahan teknis. Kejadian ini bisa jadi alasan bahwa konsumsi bahan bakar dalam perjalanan 2 kali lebih tinggi jika ban tidak dimasukkan. Bila dilihat dari radar, pesawat mengambil rute melengkung dan hampir tidak mengambil rute garis lurus. Namun banyak orang yang menganggap bahwa pesawat yang mereka tumpangi terbang lurus dari satu titik ke titik lainnya. Salah satu faktornya adalah bahwa bumi kita ini pada dasarnya memang tidak datar seperti yang terlihat di peta. Oleh karenanya, rute terdekat bukanlah garis lurus, tetapi melengkung mengikuti lekuk bumi. Melengkung ke arah kutub akan membuat rute penerbangan lebih dekat daripada terbang dalam garis lurus. Lengkungan bumi dan lebarnya khatulistiwa juga menunjukkan bahwa melengkung ke arah kutub adalah jarak yang lebih pendek daripada terbang dalam garis lurus. Meski setiap maskapai penerbangan memiliki corak khasnya masing-masing, tapi hampir semua pesawat terutama yang komersil didominasi warna putih. Alasannya adalah warna putih bisa memantulkan sinar matahari sehingga tidak menyerap panas yang nantinya dikhawatirkan akan turut memanaskan badan pesawat. Alasan lain adalah ketebalan cat. Warna putih adalah warna dasar pesawat ketika keluar dari pabrikan. Maka melapisi dengan warna lain akan menambah ketebalan cat yang turut juga menambah bobot pesawat. Pesawat yang semakin berat akan menghabiskan lebih banyak bahan bakar. Masih banyak lagi keunggulan dari warna putih pada pesawat, seperti dapat mengurangi serangan burung, memudahkan pesawat dalam menemukan penyok, tumpahan minyak, dan cacat lainnya di badan pesawat, dan tidak luntur sehingga bisa meminimalisir pengeluaran. Tekanan di pesawat membuat pintu pesawat mustahil bagi seseorang untuk membukanya di tengah penerbangan karena didesain dengan model sumbat. Pintu pesawat menyumbat dari dalam keluar dan bagian dalam pintu lebih besar daripada bagian luarnya. Selain itu, tekanan udara di luar pesawat menambah ratusan kilo tekanan setiap meter persegi di pintu pesawat tersebut. Jadi manusia tidak cukup kuat untuk membuka pintu pesawat ketika sedang terbang. Jika memang ada sebuah kejadian yang membuat pintu pesawat terbuka, maka isi pesawat akan tersedot terbang keluar. Barang-barang bahkan termasuk penumpang pesawat yang duduk di kursi memakai sabuk pengaman, dan lebih mengerikannya lagi, pesawat akan hancur setelah pintu terbuka di tengah penerbangan. Pesawat terbang komersial standar dilengkapi dengan proteksi sambaran petir dan telah melalui serangkaian pengujian ketat untuk memastikan pesawat telah memenuhi standar keselamatan. Perlindungan dasar pesawat terhadap petir, mulai dari bagian luar pesawat hingga di sekitar kabin dan kompartemen interior yang terbuat dari kulit logam dengan ketebalan tertentu untuk menahan sambaran petir. Lapisan-lapisan logam di luar pesawat berfungsi mengontrol masuknya energi elektromagnetik ke kabel listrik pesawat. Untuk lapisan-lapisan logam di dalam berfungsi menghantarkan listrik melalui bagian luar kapal, sehingga dapat melindungi awak, penumpang, jaringan elektronik dari tegangan apapun.
Suhu di dalam pesawat sengaja dibuat dingin, yaitu kisaran 22 hingga 24 derajat Celcius. Suhu itu memang bisa dirasakan tubuh manusia saat di kantor maupun kamar dengan AC. Namun, penumpang pesawat jarang bergerak selama penerbangan, sehingga tubuh hanya sedikit menghasilkan panas. Ketika penumpang tidak menghasilkan panaslah yang membuat tubuh terasa lebih dingin. Selain itu, suhu pesawat memang disetel dingin untuk menjaga kenyamanan di dalam kabin. Alasan lainnya adalah orang lebih mudah pingsan akibat suhu kabin yang hangat. Hal ini terjadi ketika tubuh tidak menerima oksigen yang cukup. Tidak sembarang tempat di langit boleh dilalui pesawat terbang, dan kebanyakan dipilih adalah jalur udara di atas laut. Alasannya, karena laut adalah tempat pendaratan yang aman jika pesawat mengalami kecelakaan. Jika pesawat jatuh di perumahan penduduk, jalan raya, atau beberapa tempat di darat lainnya, pasti korban kecelakaannya bisa semakin banyak. Meski jalur udara di atas laut tetap memiliki potensi bahaya, tetapi hal itu sudah diperhitungkan oleh para ahli. Tidak sesuai namanya, black box pada pesawat justru berwarna oranye. Pemilihan warna oranye ditentukan agar black box mudah ditemukan karena warnanya yang mencolok. Jika berwarna hitam, tentu akan menyulitkan pencarian, terutama di kondisi gelap atau di dalam laut. Warna oranye pada black box juga dikenal sebagai oranye internasional. Hal tersebut merupakan warna yang digunakan untuk membedakan objek dari lingkungannya. Bentuk oval pada jendela pesawat dirancang agar menghindarkan jendela memiliki sudut yang tajam. Sudut tajam merupakan titik terlemah yang dapat menyebabkan pesawat mengalami kecelakaan serius saat memperoleh tekanan udara. Jendela oval meminimalisir keretakan akibat tekanan udara yang kian besar pada saat pesawat mengudara di ketinggian tertentu. Desain oval pada jendela pesawat juga dirancang berdasarkan prinsip aerodinamika demi menunjang kemampuan pesawat saat mengudara dan menghemat bahan bakar.